Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, termasuk keluarga. Kebiasaan di dalam rumah, aktivitas bersama anggota keluarga bisa menjadi bagian dari pendidikan dalam segi kekeluargaan di rumah tangga. Anak perempuan tidak boleh ini dan itu, tetapi anak laki-laki boleh. Misalnya, anak perempuan tidak boleh memanjat pohon, tetapi anak laki-laki boleh. Atau anak laki-laki boleh main bola, tetapi anak perempuan tidak. Boleh dan tidak, hanya berdasarkan jenis kelamin atau gendernya. Berdasarkan apa yang dulu kita terima dari para pendahulu kita. Salah satu sisi pendidikan adalah sisi pewarisan. Dalam konteks keluarga, para orang tua bertugas mewariskan norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan kepada anak-anaknya. Mereka meyakini bahwa suatu norma nilai dan kebiasaan tertentu baik dan harus dimiliki oleh anak-anak mereka, sehingga perlu diwariskan. Namun, sisi lain, pendidikan harus mendorong seseorang mampu berpikir kritis. Anak-anak sudah memiliki potensi menjadi seseorang yang kritis. Hal itu terlihat ketika mereka dengan polosnya mempertanyakan banyak hal kepada orang tua, kenapa ini boleh dan itu tidak, kenapa itu harus dan ini tidak harus dilakukan. Pendidikan yang menekankan hanya pada pewarisan bisa kita sebut sebagai pendidikan monolog. Sesuatu itu baik, kamu harus melakukannya. Itu kata para orang tua ke anak-anak. Pendidikan monolog bersifat satu arah, dari orang tua ke anak, tidak menyisakan ruang komunikasi dari anak ke orang tua. Efeknya anak menjadi pasif. Pendidikan seharusnya bersifat dialog, bukan monolog. Artinya, ada timbal balik dari orang tua ke anak, dan dari anak ke orang tua. Di dalam pendidikan dua arah, orang tua memberikan ruang kepada anak untuk bertanya atau bahkan berdiskusi. Anak bukan subjek yang pasif, namun aktif. Pewarisan yang kaku dan tidak memberi ruang bertanya dan diskusi bukan pendidikan yang sesungguhnya dalam arti luas. Itu bukan pendidikan dua arah dan juga bukan pendidikan memerdekakan. Sisi pewarisan dan pemikiran kritis harus berkawan akrab, menciptakan ruang bertanya dan diskusi, terjadi komunikasi dua arah. Model pendidikan ini adalah pendidikan yang memerdekakan, dan tentunya untuk anak juga ya. Untuk menciptakan pendidikan dua arah atau dialog, membawa sisi pewarisan dan berpikir kritis secara yang bersifat tidak memaksa, karena mereka mengetahui alasan-alasan masuk akal dan manfaat di balik ajaran orang tuanya masing-masing, serta merasa dihargai oleh orang tuanya sebagai dari mendengar pendapatnya mereka. Dengan membuka ruang bertanya dan diskusi, anak-anak akan mampu mengembangkan sikap berpikir kritis. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak bermental kritis atau aktif berpikir, sehingga di kemudian hari mereka akan mampu menerima atau bahkan mampu berekonstruksi dengan aturan nilai, kebiasaan yang mungkin sudah usang dan tidak relevan. Inilah pendidikan dua arah atau dialog.